Bocoran panas dari internal PSSI, Pak Sumarji dan Ratu Tisha mati-matian dorong kolaborasi John Hartman Shin Tae-yong. Benarkah? Kata Ratu Tisha, cara ini disebut sebagai jalan pintas paling masuk akal agar Garuda mengguncang Asia di 2026. Simak kabar lengkapnya yang mengguncang publik. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys. Maarten Paes buka-bukaan dan bikin publik terdiam. Kiper andalan ini sebut timnas Indonesia tak main-main di era John Hartman. Kami disiapkan untuk naik level yang berbeda di Asia 2026. Jika ada penggemar timnas Garuda tidak meyakini pelatih baru John Hartman, itu kesalahan besar menurut saya. Karena John Hartman itu berbeda level dengan STY, apalagi dengan Patrick Kluivert. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bocoran panas dari internal PSSI, Pak Sumarji dan Ratu Tisha mati-matian dorong kolaborasi John Hartman Shin Tae-yong. Benarkah? Kata Ratu Tisha, cara ini disebut sebagai jalan pintas paling masuk akal agar Garuda mengguncang Asia di 2026. Simak kabar lengkapnya yang mengguncang publik. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys. Jagat sepak bola nasional kembali dihebohkan oleh kabar yang terdengar dari ruang-ruang rapat internal PSSI. Di tengah euforia dan harapan besar terhadap masa depan tim nasional Indonesia, muncul sebuah wacana besar yang langsung memantik rasa penasaran publik. Kabar ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu gagasan paling ambisius yang pernah dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Adalah Sumarji, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, yang membuka sedikit tirai mengenai rencana besar tersebut. Bersama Ratu Tisha Destria, sosok yang dikenal sebagai salah satu otak di balik reformasi tata kelola sepak bola Indonesia, Sumarji mengungkapkan adanya dorongan kuat agar timnas Indonesia tidak sekadar berganti pelatih, tetapi melakukan lompatan strategis. Inti dari gagasan tersebut adalah membuka peluang kolaborasi antara pelatih baru timnas Indonesia John Hartman dengan mantan pelatih timnas Indonesia yang telah meninggalkan warisan besar Shin Tae-yong. Menurut Sumarji, ini bukan ide spontan atau sekedar wacana emosional. Justru, gagasan ini dinilai sebagai langkah paling realistis untuk mempercepat pencapaian target besar timnas Indonesia di Asia pada tahun 2026. Yang lebih mengejutkan, ide kolaborasi ini disebut berasal dari permintaan langsung John Hartman. Ini adalah gagasan hebat. Bahkan ada permintaan dari pelatih John Hartman sendiri. Ia melihat pentingnya kesinambungan program dan pemahaman karakter pemain Indonesia, ujar Sumarji. Pernyataan ini langsung menyedot perhatian publik. Pasalnya, Shin Tae-yong bukan nama sembarangan. Selama menukangi timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu dikenal berhasil mengubah wajah Garuda. Dari tim yang kerap dipandang sebelah mata, menjadi skuad yang berani menekan, disiplin, dan punya mental bertarung tinggi. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mulai dikenal memiliki stamina kuat, pressing agresif, dan keberanian menghadapi tim-tim besar Asia. Ia juga berperan besar dalam membangun fondasi regenerasi pemain muda, yang kini mulai menjadi tulang punggung tim nasional di berbagai level usia. Inilah alasan mengapa banyak pihak menilai bahwa kepergian Shin Tae-yong menyisakan pekerjaan rumah besar. Fondasi sudah ada, tetapi risiko terputusnya kesinambungan selalu menghantui setiap pergantian pelatih. Dari sinilah ide kolaborasi dinilai sebagai solusi cerdas. John Hartman, dengan pengalaman internasionalnya dalam membangun tim nasional yang kompetitif, dinilai memiliki keunggulan dalam manajemen tim, pendekatan modern, serta strategi jangka panjang. Namun, Hartman juga menyadari bahwa sepak bola Indonesia memiliki karakter unik yang tidak bisa dipelajari secara instan. Kolaborasi dengan Shin Tae-yong diyakini bisa menjadi jembatan penting. Shin dinilai mampu membantu proses adaptasi Hartman, mulai dari pemetaan karakter pemain, budaya latihan, hingga dinamika kompetisi Asia Tenggara dan Asia Timur. Sumarji menegaskan bahwa dirinya bersama Ratu Tisha tidak tinggal diam. Mereka aktif melakukan pendekatan kepada jajaran Exco PSSI. Fokus utama lobi tersebut adalah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang selama ini dikenal memiliki visi besar dan berani mengambil keputusan strategis demi kemajuan sepak bola nasional. Saya dan Ratu Tisha berusaha keras meyakinkan Exco PSSI, terutama Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Kami benar-benar yakin ini adalah jalan pintas terbaik agar timnas Indonesia bisa berkibar di Asia pada 2026, tegas Soemarji. Konsep kolaborasi yang dibicarakan bukanlah dualisme kepemimpinan. Tidak ada dua pelatih kepala. John Hartman tetap menjadi komando utama timnas Indonesia. Sementara Shin Tae-yong diproyeksikan memiliki peran strategis, baik sebagai konsultan teknis, penasihat taktik, maupun pengawal kesinambungan program jangka panjang. Bagi publik sepak bola nasional, kabar ini langsung memicu perdebatan sekaligus harapan. Banyak yang menilai bahwa selama ini timnas Indonesia kerap kehilangan momentum akibat pergantian pelatih yang terlalu drastis. Program yang sudah berjalan seringkali berhenti di tengah jalan, membuat proses pembangunan kembali ke titik awal. Jika kolaborasi ini terwujud, timnas Indonesia dinilai bisa menghindari kesalahan klasik tersebut. Transisi kepelatihan bisa berlangsung lebih halus, tanpa mengorbankan progres yang telah dibangun bertahun-tahun. Tahun 2026 sendiri disebut sebagai target krusial. Di tahun tersebut, timnas Indonesia diharapkan tidak lagi sekadar menjadi peserta, tetapi benar-benar menjadi penantang serius di Asia. Generasi emas mulai matang, jam terbang pemain meningkat, dan dukungan federasi dinilai jauh lebih profesional dibanding era sebelumnya. Kini, semua mata tertuju pada keputusan PSSI. Apakah Erick Thohir dan jajaran Exco akan memberikan lampu hijau terhadap gagasan berani ini? Jika ya, sepak bola Indonesia berpotensi mencatat sejarah baru, bukan hanya soal prestasi, tetapi juga soal cara berpikir dan pengelolaan tim nasional. Satu hal yang pasti, harapan publik kembali menyala. Di balik layar, sebuah keputusan besar sedang disiapkan. Keputusan yang bisa menentukan apakah timnas Indonesia benar-benar siap mengepakkan sayapnya dan mengguncang Asia pada tahun 2026. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Maarten Paes buka-bukaan dan bikin publik terdiam. Kiper andalan ini sebut timnas Indonesia tak main-main di era John Hartman. Kami disiapkan untuk naik level yang berbeda di Asia 2026. Jika ada penggemar timnas Garuda tidak meyakini pelatih baru John Hartman, itu kesalahan besar menurut saya. Karena John Hartman itu berbeda level dengan STY, apalagi dengan Patrick Kluivert. Kabar membahagiakan kembali menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap masa depan tim nasional Indonesia, sebuah pernyataan jujur dan penuh keyakinan datang langsung dari dalam skuad Garuda. Sosok tersebut bukan pemain sembarangan, melainkan Maarten Paes, kiper andalan yang kini menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Maarten Paes mengungkapkan optimisme besar terhadap arah baru timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa tim nasional saat ini benar-benar dirancang dengan konsep yang serius dan terstruktur. Tidak ada lagi kesan coba-coba. Segala persiapan disebut telah disusun dengan visi besar yang jelas, terutama setelah kedatangan pelatih baru John Hartman. Timnas Indonesia kali ini dirancang tidak main-main. Kedatangan pelatih baru John Hartman membawa energi dan tantangan yang benar-benar berbeda, ujar Paes. Nama John Hartman memang langsung menyita perhatian sejak diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Rekam jejaknya dalam membangun tim nasional dengan pendekatan modern membuat banyak pemain penasaran sekaligus tertantang. Menurut Paes, Hartman adalah tipe pelatih yang mampu mendorong pemain untuk melampaui batas kemampuan mereka. Skill beliau dalam melatih akan membuat setiap pemain merasa tertantang untuk berada di level yang berbeda. Bukan hanya soal teknik atau taktik, tapi juga mental dan cara berpikir sebagai pemain profesional, lanjut Paes. Pernyataan ini menggambarkan bahwa perubahan di tubuh timnas Indonesia tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Para pemain kini dituntut untuk memiliki standar yang lebih tinggi, baik dalam latihan, disiplin, maupun tanggung jawab sebagai wakil bangsa. Maarten Paes juga menekankan bahwa atmosfer di dalam tim saat ini terasa sangat positif. Komunikasi antar pemain berjalan dengan baik, kepercayaan diri meningkat, dan yang paling penting, seluruh pemain memiliki tujuan yang sama. Saya dan teman-teman di timnas sangat yakin, tahun 2026 ini kami percaya timnas Indonesia akan berkibar di kancah Asia, tegas Paes penuh keyakinan. Optimisme tersebut lahir dari kombinasi banyak faktor. Generasi pemain timnas Indonesia saat ini dinilai berada dalam fase matang. Banyak pemain muda yang mulai menunjukkan konsistensi.
ditopang pengalaman bermain di luar negeri maupun kompetisi domestik yang semakin kompetitif. Selain itu, Maarten Paes melihat bahwa pendekatan kepelatihan John Herdman akan menjadi katalis penting dalam memaksimalkan potensi tersebut. Dengan sistem latihan yang menantang dan filosofi permainan yang jelas, setiap pemain dituntut untuk berkembang secara individu sekaligus kolektif. Yang paling saya rasakan adalah semangat baru. Saya dan teman-teman sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul, berlatih, dan bekerja keras bersama pelatih baru John Herdman, ujar Paes. Bagi Paes, momen ini bukan sekadar pergantian pelatih. Ini adalah awal dari era baru Timnas Indonesia. Sebuah era di mana pemain tidak hanya datang untuk memenuhi panggilan negara, tetapi juga untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Ia juga menyebut bahwa rasa lapar akan prestasi kini sangat terasa di dalam tim. Setiap pemain ingin menjadi bagian dari sejarah, ingin membuktikan bahwa Timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap, melainkan penantang serius. Pernyataan Maarten Paes ini pun mendapat sambutan hangat dari publik. Banyak pendukung menilai bahwa optimisme yang datang langsung dari pemain adalah sinyal kuat bahwa perubahan benar-benar sedang terjadi. Bukan janji manis, melainkan keyakinan yang dibangun dari proses, persiapan, dan visi yang jelas. Tahun 2026 kini menjadi simbol harapan besar. Tahun di mana Timnas Indonesia diharapkan tidak hanya tampil berani, tetapi juga konsisten dan disegani di Asia. Dengan kombinasi pemain yang lapar prestasi, pelatih berpengalaman, dan dukungan penuh dari publik, mimpi itu terasa semakin dekat. Jika semangat ini terus terjaga dan diterjemahkan ke dalam kerja keras di lapangan, bukan tidak mungkin Garuda akan mengepakkan sayapnya lebih tinggi dari sebelumnya. Dan seperti yang disampaikan Maarten Paes, perjalanan besar itu kini telah dimulai dengan keyakinan, tantangan, dan semangat baru yang menyala di dada setiap pemain Timnas Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Laga penting Manchester City versus Nottingham Forest, Guardiola harapkan kejutan permainan dari Ryan Cherki. Pep Guardiola berharap Ryan Cherki terus menunjukkan perkembangan positif jelang laga krusial Nottingham Forest melawan Manchester City pada pekan ke-18 Liga Inggris. Pertandingan yang digelar di City Ground Sabtu 27,12 menjadi momen penting bagi The Citizens dalam persaingan papan atas. Manchester City berpeluang menggusur Arsenal dari puncak klasemen, meski Guardiola menegaskan bahwa posisi ideal adalah memimpin dengan keunggulan jauh. Menurutnya, musim masih panjang dan City masih bersaing di berbagai kompetisi, termasuk Liga Champions, Premier League, Piala Carabao, dan Piala FA. Dengan beberapa pemain kunci yang akan kembali, Guardiola memilih fokus melangkah perlahan pertandingan demi pertandingan. Menghadapi Nottingham Forest selalu menjadi tantangan tersendiri. Guardiola juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya legenda Forest John Robertson, serta menegaskan penghormatan Manchester City atas kontribusi besar sang legenda. Sorotan turut tertuju pada Ryan Cherki yang tampil impresif dengan 6 assist dari 12 laga Liga Inggris. Guardiola percaya potensi Cherki sangat besar dan terus mendorong sang pemain untuk berkembang. Menurut Pep, batas kemampuan Cherki sepenuhnya bergantung pada ambisi dan kerja kerasnya sendiri. Apakah Cherki mampu menjadi pembeda di laga ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City bidik gelar Pep Guardiola optimistis Rodri segera kembali. Manchester City terus menunjukkan ambisi besar dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Kabar positif datang dari Pep Guardiola yang menyampaikan perkembangan kondisi Rodri, gelandang andalan City yang absen sejak pertengahan November akibat cedera hamstring. Cedera tersebut menjadi salah satu kemunduran bagi Rodri musim ini. Namun proses pemulihannya kini berjalan sangat baik. Meski kehilangan Rodri, performa Manchester City tetap konsisten. The Citizens saat ini menempati posisi kedua klasemen Premier League, hanya terpaut 2 poin dari Arsenal. 5 kemenangan beruntun menjadi bukti kuat stabilitas permainan City. Kemenangan atas Nottingham Forest bahkan berpotensi membawa City ke puncak klasemen sementara, meski Arsenal juga akan bertanding di hari yang sama. Guardiola mengakui dirinya lebih menyukai posisi unggul jauh, namun menegaskan musim masih panjang.
City masih bersaing di berbagai kompetisi, termasuk Liga Champions, Premier League, semifinal Piala Carabao, dan Piala FA yang segera dimulai. Menurut Anda, seberapa penting peran Rodri dalam ambisi City meraih gelar musim ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Ruben Amorim berani ubah taktik, Manchester United raih 3 poin penting. Manchester United menghadirkan kejutan taktis yang berbuah manis saat menundukkan Newcastle United dengan skor tipis 1-0 di Old Trafford Jumat 26,12 malam waktu setempat. Kemenangan krusial ini menunjukkan bahwa keberanian Ruben Amorim dalam mengambil keputusan strategis mampu menghadirkan hasil maksimal bagi setan merah. Sebelum laga dimulai, United terlihat bersiap menggunakan formasi 3,4-2-1. Namun begitu peluit kick-off dibunyikan, Amorim langsung mengubah pendekatan menjadi 4-2-3-1. Keputusan berani ini terbukti tepat sasaran. Meski tidak tampil sempurna, United bermain cukup nyaman dan disiplin. Gol sematawayang lahir dari aksi Patrick Dorgu lewat tendangan voli di dalam kotak penalti yang sekaligus menjadi gol pertamanya bersama Manchester United. Pada babak kedua, Amorim mencoba kembali ke sistem awal lewat pergantian pemain. Sayangnya, perubahan tersebut membuat United kehilangan kontrol permainan dan memberi ruang bagi Newcastle untuk lebih mendominasi penguasaan bola. Beruntung, tim tamu gagal memaksimalkan peluang hingga skor tetap bertahan. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester United naik ke posisi kelima klasemen, menyamai poin Chelsea di peringkat keempat. Menurut Anda, apakah fleksibilitas taktik Amorim bisa menjadi kunci kebangkitan United musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saksikan misi akhir tahun Manchester City kudeta puncak klasemen Liga Inggris dari Arsenal malam ini. Lanjutan pekan ke-18 Premier League kembali tersaji pada Sabtu malam, 27,12,20-20-25 WIB dengan laga krusial yang melibatkan Manchester City. Pasukan Pep Guardiola membawa misi besar, merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris dari Arsenal di penghujung tahun. Manchester City akan melakoni laga tandang ke City Ground, markas Nottingham Forest. Kemenangan pada pertandingan ini akan membawa The Citizens naik ke posisi teratas, setidaknya untuk sementara waktu. Keuntungan tersendiri bagi City adalah jadwal tanding yang lebih awal dibandingkan Arsenal, sehingga hasil positif berpotensi memberi tekanan psikologis kepada rivalnya tersebut. Arsenal sendiri baru akan bertanding sekitar setengah jam setelah laga City berakhir. Tim asuhan Mikel Arteta dijadwalkan menjamu Brighton Hove Albion di Emirates Stadium. Laga yang diprediksi tidak mudah. Pada musim lalu, The Gunners 2 kali gagal meraih kemenangan saat menghadapi Brighton dan harus puas dengan hasil imbang. Apakah malam ini menjadi momentum Manchester City mengambil alih puncak klasemen? Bagikan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar. Bukan gelar juara, ini harapan terbesar Maresca untuk Chelsea di 2026. Enzo Maresca mengungkapkan harapan terbesarnya untuk Chelsea pada 2026, namun bukan soal ambisi meraih gelar juara. Pelatih asal Italia tersebut memilih bersikap realistis, meski The Blues baru saja melalui tahun yang sangat positif. Tahun 2025 menjadi periode terbaik Chelsea sejak berada di bawah kepemilikan konsorsium Bluco. Pada tahun tersebut, Chelsea sukses bangkit dari keterpurukan dan menorehkan prestasi membanggakan di level internasional dengan meraih 2 trofi, yakni UEFA Conference League 2024-2025 dan Piala Dunia Klub 2025. Keberhasilan ini tak lepas dari peran besar Maresca yang mampu memaksimalkan potensi pemain muda Chelsea serta menanamkan mental juara dalam tim. Tak hanya sukses di turnamen internasional, Maresca juga membawa Chelsea kembali ke Liga Champions setelah finish di 4 besar klasemen Liga Inggris 2024-2025. Seiring meningkatnya pengalaman dan perkembangan para pemain, banyak pihak menilai Chelsea berpeluang melangkah lebih jauh di masa depan. Menjelang pergantian tahun menuju 2026, Maresca pun membeberkan harapan besarnya bagi timnya. Menurut Anda,
Apa target paling realistis bagi Chelsea di bawah Maresca pada 2026? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar.